3 di basement lab terpadu ekonomi fisika. Beberapa resiko yang teridentifikasi di area lab ini meliputi: pertama, ubin rusak, banyak retakan sehingga tidak rata. Hal ini dapat menyebabkan risiko tersandung dan juga terjatuh. Kedua, ruangan tidak terpelihara sehingga menjadi kotor dan berdebu. Hal ini dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Yang ketiga, mesin tidak tertata dengan rapi. Hal ini dapat menyebabkan risiko tertabrak. Yang keempat, kabel berserakan. Hal ini dapat menyebabkan risiko tersandung dan juga tersengat listrik. Yang kelima, drum tidak disusun dengan rapi. Hal ini dapat menyebabkan risiko tertimpa drum. Yang keenam, sliding door susah untuk dibuka. Hal ini dapat menyebabkan sulitnya hambatan untuk evakuasi. Yang ketujuh, terdapat bak besar yang tidak diletakkan dengan benar. Hal ini dapat menyebabkan risiko tertimpa bak. Yang kedelapan, terdapat banyak bahan praktikum yang sudah tidak digunakan diletakkan sembarangan. Hal ini dapat menyebabkan risiko tersandung dan juga ketumpahan bahan bekas praktikum. Yang kesembilan, pipa yang sudah rusak disandarkan pada tembok. Hal ini dapat menyebabkan risiko tertimpa dan juga tersandung. Yang kesepuluh, terdapat plafon yang sudah rusak dan juga berlubang. Hal ini dapat menyebabkan risiko tertimpa dan juga cedera. Di sini saya akan menjelaskan identifikasi masalah pada lantai 1 gedung lab terpadu Universitas Tidar. Terdapat beberapa retakan. Ini dapat membahayakan siapapun yang melintas. Pengendaliannya segera perbaiki dan ratakan permukaan. Bergeser ke sudut ruangan, tumpukan kardus tak tertata rapi, jadi penghalang jalan. Resikonya mengganggu akses darurat. Solusinya sederhana, yaitu penataan ulang. Selanjutnya, alat pemadam kebakaran yang expired. Jika kebakaran terjadi, ini tak akan berfungsi. Resikonya sangat besar, yaitu gagal memadamkan api. Langkah pengendaliannya yaitu ganti dengan APAR. Lihatlah jalur evakuasi ini. Tertutup barang bekas yang seharusnya tidak di sini. Dalam keadaan darurat, ini bisa jadi jebakan. Pengendaliannya jelas. Pindahkan semua halangan. Selanjutnya, ada cairan kimia yang berserakan. Risikonya ini sangat serius. Jika terkena kulit akan menyebabkan iritasi, bahkan luka bakar jika terpapar. Harusnya segera ditempatkan di ruang penyimpanan khusus. Selanjutnya, ada plafon yang bolong dan rapuh. Ini ancaman yang tersembunyi. Material bisa jatuh kapan saja. Langkah pengendaliannya yaitu perbaiki atau tutup secepatnya. Oke, Assalamualaikum. Di sini saya akan menampilkan salah satu pengendalian risiko di lantai 2 di gedung Sutopo. Seperti yang kita lihat atas, Mas. Nah, di sini sangat banyak hal yang bisa bikin sebuah tragedi kecelakaan kerja, kecelakaan saat berkuliah. Kita lihat plafon yang sebenarnya udah gak pantas, tapi masih dipertahankan. Harusnya pihak kampus mengantisipasi atau bisa memperbaiki malah. Nah, jadi pengendalian yang sisa ini sangat berbahaya. Terus solusinya sebaiknya pihak kampus ini tuh lebih memperhatikan keadaan dari kampusnya tersebut. Mungkin bisa diganti yang lebih baik. Soalnya kita lihat di sini perkabelan, perpipaan semuanya menjadi satu, dan ini salah satu potensi yang sangat berbahaya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ezra Raja Hasyan Pardede. Di sini saya akan melakukan analisis terkait K3 di lantai 3 lab terpadu. Oke, kita langsung mulai saja. Di sini yang pertama bisa kalian lihat ada banyak barang-barang yang berserakan di luar di daerah teras lantai ini, yang dimana juga di sini terdapat ada bahan-bahan kimia dan juga ada bahan-bahan berupa cairan dan bahan-bahan yang mengandung seperti dokumen-dokumen. Lalu selanjutnya di sini kalian bisa melihat ada juga bahan kimia yang berserakan di
di dekat daerah kontrol panel, kalian bisa lihat di sebelah sini ada bahan kimia yang ditaruh berserakan di daerah luar. Walaupun di situ berbekas cuma bekasan, tapi memiliki efek yang cukup bisa berbahaya, apalagi jika terkena oleh orang. Lalu di sini kalian bisa lihat kontrol panel di sini yang seharusnya merupakan fungsi sebagai untuk pengendalian sistem dari gedung di lantai 3 ini, malah jadi tempat seperti gudang yang mana dapat menyebabkan bahaya atau bisa memicu kemungkinan konsleting. Jika konsleting bisa area-area dari sini bisa menyebabkan kebakaran, dan ini bisa cukup berbahaya bagi lantai 3 ini. Selanjutnya bisa kalian lihat di sini platformnya itu bolong, tapi jika ada suatu kendala yang menyebabkan atau seperti rembesan air atau ada hal-hal yang itu bisa menyebabkan bahaya tingkat menengah yang dimana ada terjadinya kebocoran atau bisa membuat orang terpleset. Selanjutnya di sini ada bahan kimia asam serta basa yang dimana tuh bahannya ini berada letak di luar, di mana bukan di daerah yang di daerah seharusnya di tempat stok-stok bahan-bahan kimia. Yang walaupun bisa kalian lihat di sini sudah ada deterjen yang mengamankan cairan tersebut, tapi jika semisal ini bocor atau ini bisa menyebabkan kesandung dan juga cairan yang berluber dan bisa membahayakan bagi orang yang lalu lalang di daerah sini. Oke, perkenalkan di sini nama saya Abdul Hanif, dan pada video kali ini saya akan mengidentifikasi analisis resiko K3 pada lab terpadu lab Untidan. Ya, jadi yang pertama bisa kita amati pada area bagian atas terdapat beberapa plafon yang sudah berjamur dan tidak dibersihkan. Kemudian di sini kita sama juga halnya untuk plafon di sebelah sini, di mana mengalami juga kurangnya perawatan. Banyak sekali jamur-jamur yang berada di plafon. Dan bahkan bisa dilihat pada area ini terdapat plafon yang bolong dan rusak, juga kurang dibersihkan. Oke, dan berikutnya jika kita masuk ke jalur evakuasi atau pintu darurat, kondisinya seperti ini, bisa dilihat. Yang seharusnya jalur evakuasi diberikan akses yang mudah, nampak di sini jalan itu sempit dan bahkan ada meja dan beberapa rongsok-rongsok yang menghalangi jalan. Ini tentunya akan membahayakan apabila dalam kondisi genting ada banyak orang yang berlarian masuk ke sini dan mereka tersandung oleh halangan-halangan berikut. Oke, selanjutnya kita beralih ke tempat berikutnya, ruang panel dan server, dimana kondisinya mirip dengan pada lantai 3 yang tadi. Banyak di sini rongsok-rongsok dan bahkan debu-debu yang menggunung, tidak terbersihkan dengan baik. Nah, ini kita mau mengatur ke panel pun juga terhalang tentunya dengan rongsok-rongsok ini. Dan udara di sini juga cukup pengap karena sirkulasi tidak terlalu lancar. Jadi langsung. Dan saat ini saya berada di laboratorium fisika lantai 4 lab terpadu, dan bisa dilihat di sini kondisinya. Dari mulai atap plafon bisa dilihat sudah agak berjamur dan lembab. Oke, lanjut. Untuk kondisi meja kursi sudah cukup bagus dengan rata di sini. Untuk alat-alat juga sudah ada
penyimpanannya sendiri dan tidak berserakan di mana-mana. Kemudian di sini untuk area wastafel bisa dibilang kurang higienis, masih ada beberapa noda-noda dan kotoran yang berada di dalam wastafel. Bisa dilihat. Dan untuk area wastafel sebelah sini bisa dibilang juga kurang higienis, di mana spons dibiarkan begitu saja dan tidak diletakkan dalam wadahnya sendiri sehingga tidak higienis apabila digunakan oleh orang. Bisa dilihat area-area sekeliling lab banyak kondisi yang kotor dan juga kurang tertata.